Dede di rumahnya cuma sendiri. Beberapa tahun lalu dia berpisah dengan istrinya. Dan berangkatlah Dede dan Kiki ke rumah kosong lagi untuk membersihkannya. Saat sampai di depan rumah kosong tersebut, Dede hanya tersenyum manis. Itu penampakan bajunya kayak pakai kebaya, tapi kepalanya tidak ada, Pak. Ucap Dede yang belum turun dari sepeda motornya. Kemarin Bapak putusin kepalanya. Dia masih ada, karena belum Bapak pindahin hantunya. Jelas Kiki yang sudah turun dari sepeda motor. Assalamualaikum, Mbah. Ucap salah satu warga yang rumahnya dekat dengan rumah kosong tersebut. Waalaikumsalam. Sontak Kiki dan Dede menjawab ucapan salamnya. Tadi malam, ucap tetangga sambil melihat ke dalam rumah kosong tersebut. Tadi malam kenapa? Tadi malam ada yang ngetuk-ngetuk pintu rumah, dan bukan hanya rumah saya yang diketuk. Saat saya buka pintunya, betapa kagetnya saya. Ternyata ada hantu berbaju merah dan tidak ada kepalanya. Barusan saya juga lihat, hantunya ada di dalam rumah, di balik jendela. Semua penghuni yang ada di dalam rumah belum saya pindahkan. Insya Allah ntar malam tidak ada yang mengetuk pintu rumah lagi. Kiki ikut andil dalam obrolan. Iya, Pak, pindahin saja makhluk astralnya. Semua rumah warga yang dekat sama rumah kosong tersebut selalu dinampakin makhluk astral. Apalagi kalau sudah masuk senja. Gaduh sekali di dalam rumah, seperti ada hajatan. Obrolan pun terhenti saat terdengar samar suara dari rumah. Tuh, kakek tua datang lagi. Cepat kasih tahu Tuhan, dia bukan tandingan kita. Suara samar di dalam rumah. Bah, saya pamit dulu, ucap tetangga yang segera beranjak pergi. Dede tidak begitu kaget mendengar maupun melihat makhluk astral yang menyeramkan. Karena Dede selalu ikut mengantar kalau bapaknya ada yang meminta bantuan untuk mengusir makhluk astral. Sebelum membuka pintu kunci rumah, Kiki diam sejenak untuk membaca doa, meminta perlindungan dan kelancaran kepada Tuhan untuk membersihkan rumah kosong tersebut. Lalu Kiki membuka pintu rumahnya. Mau pergi sendiri, diusir atau dipindahkan? Di sini bukan tempat kalian berada. Rumah ini akan saya tempati. Sekali lagi saya mendengar keluhan warga yang diganggu oleh kalian. Kumakan kamu atas izin Tuhan. Ucap Kiki di depan pintu dengan lantang. Dan tidak ada kejadian mistis setelah Kiki berucap sendiri. Rumah dibersihkan oleh Dede dan Kiki. Butuh waktu seharian untuk membersihkan rumah kosong tersebut. Sebelum mereka berdua pulang kembali ke rumah, Kiki berucap, besok pagi kamu beritahu Dadan. Bilang sama dia Bapak mau pindah rumah. Beli kabel sama lampu sebelum ke rumah kosong ini lagi. Semua kabel dan lampunya mati. Biar Dadan saja yang bantuin pasanginnya lagi. Iya, Pak. Dan mereka berdua pun pulang ke rumah masing-masing. Hari pun berganti. Pagi sekali Dede ke rumah Dadan untuk meminta bantuan memasang instalasi listrik di rumah kosong yang mau ditempati Kiki. Singkat cerita, Dadan tidak menolak untuk memasang aliran listrik yang kabelnya banyak yang putus. Sebelum ke rumah kosong itu, Dede dan Dadan membeli kabel dan lampu dulu di toko peralatan listrik. Singkat cerita, setelah kabel dan lampu sudah dibeli, Dadan dan Dede sampai di depan rumah kosong tersebut, yang ternyata Kiki sudah sampai duluan. Karena pintu rumah sudah terbuka. Pasti ramai, rumahnya sarang hantu, ucap Dede seakan menakuti Dadan. Dadan hanya tersenyum mendengar ucapan Dede, dan di saat Dadan mau masuk ke dalam rumah, tepat di depan pintu langkah Dadan terhenti. Tiba-tiba lantai rumah dan tanahnya terbuka sendiri. Terlihat dengan jelas sosok seorang pria dengan kumis tebal terbaring. Pria itu dikapani dan di atas dadanya ada golok yang cukup besar. Itu adalah pocong. Dadan terdiam menyaksikan hal di luar logika tersebut untuk beberapa saat. Ucap Dede yang sudah ada di dalam.
Di saat Dadan mengedipkan matanya, lantai rumah kembali seperti semula, dan Dede tidak melihat pocong yang sedang terbaring di bawah lantai. Masuklah Dadan ke dalam rumah. Rumah yang cukup luas, ada 4 kamar, ruang tamu maupun ruang makan cukup luas ukurannya. Dan di atas lantai 2, ada 1 kamar dan ruang tamunya. Pak, ucap Dede memanggil Kiki, yaitu ayah Dadan dan Dede di ruang tamu. Kiki pun keluar dari toilet setelah Dede memanggil-manggil namanya. Dede langsung mendekati Kiki dan mencium tangannya. Berangkat jam berapa tadi? Ucap Dede setelah mencium tangannya Kiki di ruang tamu. Dadan mendekati Kiki perlahan dan dia berhadapan di depan Kiki. Hal mengejutkan pun terjadi. Dadan bukannya salaman dengan ayahnya karena jarang berjumpa. Dia malah mencekik leher ayahnya sendiri. Kang, kamu kenapa? Lepasin Kang, kamu mau bunuh ayah sendiri. Sontak Dede kaget karena melihat Dadan mencekik ayahnya dan berusaha untuk melepaskan cekikan tangan Dadan. Kamu yang sadar, mau aja ditipu hantu, ucap Dadan dengan nada lantang. Saya tidak akan tertipu dengan mainan anak-anak. Kamu salah orang. Kalau mau menipuku, aku bunuh kau karena berani menyerupai ayahku. Ampun, jangan cekik saya. Lepaskan, ampun, sakit. Tapi Dede terus berusaha melepaskan cekikannya Dadan. Takut sosok yang menyerupai ayahnya bukan hantu. Assalamualaikum, ucap salam dari luar rumah lalu masuk ke dalam. Dede, itu ayah kita yang asli, ucap Dadan yang masih mencekik hantu yang menyerupai ayahnya. Saat Kiki datang, sosok yang menyerupainya berubah jadi makhluk berbulu dengan wajah menyeramkan. Langsung Dadan membaca doa untuk membakar jin yang menyerupai ayahnya, dan tubuh makhluk menyeramkan itu mengeluarkan asap. Panas, ampun, jangan bakar saya, ucap jin sangat kepanasan. Keluar asap hitam yang sangat banyak dari tubuhnya. Kemudian jin tersebut menghilang. Buset dah, kita semua bisa mati kalau tidak pergi dari rumah ini. Nggak bapaknya, nggak anaknya. Bisa bunuh kita semua kalau masih ngeyel untuk diam di sini. Kabur yuk, kabur. Suara ribut terdengar jelas namun tidak ada wujudnya. Pergi kalian semua, ucap Dadan lantang tapi entah kepada siapa ia berkata. Setelah jin yang dicekik Dadan menghilang, segera ia mendekati ayahnya untuk mencium tangannya. Dede hanya menggaruk-garukkan kepala karena ia tertipu oleh jin yang menyerupai bapaknya. Tidak banyak obrolan yang dibicarakan, walaupun barusan telah terjadi hal di luar nalar antara ayah dan kedua anaknya di rumah kosong tersebut. Seakan mereka bertiga cuek saja, dan Dadan pun menaiki plafon rumah untuk mengecek dan mengganti kabel yang putus agar semua lampu rumah bisa dinyalakan kembali. Saat Dadan naik ke atas plafon rumah, hawanya begitu pengap, helaan nafas terdengar samar. Menandakan di atas plafon seperti ada orang yang berkerumun dalam satu ruangan. Dadan pun membaca doa untuk mengusir dan membakar jin yang bandel, karena tidak mau meninggalkan rumah yang hendak diisi ayahnya. Ampun, panas, jangan bakar kami akan pergi. Suara gemuruh kesakitan, namun tidak ada sosoknya di atas plafon rumah. Suara teriakan minta ampun dari sosok tanpa wujud tidak terdengar lagi setelah Dadan selesai membaca doa untuk mengusir makhluk tidak kasat mata. Dan pengapnya hawa di atas plafon rumah pun normal kembali, walaupun tidak dipungkiri masih banyak pasang mata yang sangat marah memperhatikan Dadan. Tapi Dadan seakan cuek saja, walaupun ia tahu kalau makhluk astral yang masih bertahan tingkatannya lebih tinggi. Satu persatu kabel listrik diganti, karena hampir semua kabelnya putus. Dadan bagian masang di atas plafon sedangkan Dede yang memasang lampunya di bawah. Jadi cepat kelar kerjaannya. Dek, semua kabel listriknya telah terpasang. Coba nyalain KWH-nya, teriak Dadan di atas plafon.
Bentar Kang, tinggal masang lampunya. Dan setelah lampunya terpasang, Dede nyalain KWH beserta lampunya. Tinggal lampu ruang tamu yang nggak mau menyala Kang, teriak Dede memberitahu Dadan. Saya cek lagi, mungkin ada yang belum nyambung kabelnya. Tapi saat Dadan cek kabel ruangnya, semua kabel telah tersambung. Dek, coba nyalain lagi. Masih belum nyala Kang. Kabel yang tersambung ke ruang tamu pun dicek kembali menggunakan tesped. Anehnya tesped menyala menandakan aliran listrik telah mengalir. Ganti lampunya, barangkali rusak. Sudah Kang, tapi masih nggak mau nyala lampunya. Dadan pun pusing mengapa hal ini terjadi. Padahal semua kabel telah tersambung, aliran listrik sudah mengalir.